terangkan kepada audiens satu persatu poin-poin yang Anda buat di sini. Jadi yang Anda terangkan itu Anda sampaikan langsung ke audiens ya, bukan ditulis di sini. Kalau ditulis di sini ini menjadi koran nantinya. Halo sobat semuanya, jumpa lagi kita di channel Poin Berdaya. Channel yang memberdayakan kita semua. Memberdayakan dalam hal apa? Ya, harapannya memberdayakan dalam banyak hal ya, terutama dalam hal pembuatan paparan PowerPoint ini. Oh ya sobat semuanya, channel Poin Berdaya ini tidak akan selalu membahas soal paparan atau PowerPoint ya. Sekali-kali kita akan membuat konten podcast ya, tetapi tamunya orang-orang biasa. Jadi nanti kan saya katakan sebagai podcastnya orang-orang biasa, bukan orang terkenal, bukan artis, bukan pula pejabat ya. Oke sobat semuanya, tunggu dulu ya channel kita yang akan berkembang ini. Oh ya sobat semuanya, banyak yang bertanya untuk apa sih PowerPoint itu. Jadi ini saya perlu terangkan sedikit ya sobat semuanya, bahwa dengan PowerPoint, dengan menggunakan laptop atau komputer, kita bisa membuat presentasi dari awal atau membuat presentasi dengan menggunakan template. Oh ya, template itu adalah contoh teman-teman, contoh yang sudah tersedia. Jadi misalnya kita bisa membuat template. Jadi misalnya kita sudah tersedia template, lalu itu kita pakai, kita hanya tinggal mengganti teks yang ada di dalamnya. Lalu dengan PowerPoint kita juga bisa menambahkan teks, gambar, dan juga video. Kemudian itu dengan PowerPoint kita juga bisa membuat ini teman-teman, antar slide-nya itu kita ada transisi. Lalu dengan PowerPoint teman-teman kita juga bisa menambahkan transisi antar slide-nya itu. Ketika kita berpindah slide juga ada animasi, juga ada motion atau gerakan-gerakan. Kemudian dengan PowerPoint ini kita juga bisa berbagi dengan orang lain di mana. Dan teman-teman, dengan PowerPoint ini kita juga bisa menyimpan hasil pekerjaan kita ini di OneDrive atau di cloud storage ya, di mana nanti kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang membuat presentasi. Kalau video-video saya yang terdahulu itu sudah langsung masuk ke materi-materi tertentu ya, tapi sekarang ini mengingat ada teman yang bertanya tentang bagaimana PowerPoint itu, ya seperti inilah. Jadi yang pertama kita membuat presentasi. Nah, kalau membuat presentasi itu seperti ini. Ini tampilan awalnya ya, ketika kita buka yang biasanya berbentuk seperti ini. Jadi ketika awal kita masuk kepada PowerPoint, secara default atau secara bawaan ya, maka PowerPoint akan menampilkan slide seperti ini. Layoutnya title sama subtitle. Di title ini kita biasanya menempatkan judul ya. Sedangkan di subtitle ini kita biasanya menempatkan atau mengetikkan nama pembicara. Seperti itu saja. Misalnya seperti ini. Misalnya kita mau paparan dengan judul ini, maksimalkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, ini adalah title, sedangkan subtitlenya di sini mungkin nama pembicaranya ya, DRS, siapapun boleh. Nah, jadi secara sederhana ini adalah
slide yang bisa kita pakai untuk presentasi ya sobat semuanya. Jadi ini membuat presentasi seperti itu. Nah, di sini ada banyak layout ya teman-teman. Nah, ada layout title slide, title and content, section header, to content, dan seterusnya, banyak sekali. Ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan membuat presentasi. Nah, bagi yang belum pernah sama sekali ya dengan PowerPoint, mungkin setelah ini lalu apa? Nah, setelah ini kita bisa menambahkan slide-slide lainnya, yaitu dengan cara menambahkan slide di sini. Ada beberapa cara ya. Ini ada new slide, klik aja di sini, maka slide-nya akan bertambah. Ini juga secara default PowerPoint menyediakan layout seperti ini, tapi lagi-lagi ini terserah kita mau pakai layout ini atau tidak, terserah kita. Kalau kita pakai misalnya ya ketik saja di sini sebagai isi dari paparan kita. Kalau kita lihat judulnya tadi apa ini? Memaksimalkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Nah, mungkin di sini kita mungkin ingin memaparkan bahwa PowerPoint memiliki beberapa manfaat. Tulis saja manfaat PowerPoint. Nah, di sini adalah apa saja manfaatnya untuk paparan, untuk membuat video, untuk desain brosur, dan lain sebagainya. Banyak ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, seperti inilah yang dimaksud dengan PowerPoint ya. Jangan sampai kita menuliskan teks yang teramat banyak di sini ya, sehingga tak ubahnya. Jadi kita jangan terlalu banyak membuat teks di sini ya, itu nanti bukan PowerPoint, namanya jadi paragraf point ini. Maka audiens kita akan membaca apa yang ada di paparan kita, dan ini tidak bagus untuk sebuah presentasi. Nah, lalu memainkannya atau ya menjalankannya itu bagaimana setelah PowerPoint ini selesai kita buat dari slide demi slide ini? Ya, sekali lagi ini hanya untuk yang pemula ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kita bisa memencet ini, klik icon slideshow ini. Nah, kita klik, maka nah ini tampil di layar kalau sudah terhubung dengan LCD projector ya. Kemudian kita klik lagi, maka dia akan turun. Begitu seterusnya. Nah, itu namanya membuat presentasi. Oke, sobat semuanya. Jadi begitulah menambahkan slide ya. Menambahkan slide. Kalau di Microsoft Word ini namanya halaman ya, page. Kalau di PowerPoint disebut slide. Nah, sekarang kita belajar memformat teks. Nah, ini judul paparan ini. Memiliki format teks seperti ini. Lihat ini. Fontnya Calibri Light, besarnya size-nya 54 ya. Tidak tebal, tidak miring, tidak garis bawah, dan tidak tidak memiliki bayang-bayang shadow, dan tidak pula kena coret tengahnya. Sedangkan ini spasi antar karakternya ini normal ya. Kemudian bentuk huruf kapitalisasinya ini kebetulan huruf kapital semua. Nah, ini kita bisa mengubah formatnya dari menu-menu yang ada di sini. Oke, yang pertama dalam keadaan terpilih seperti ini. Jadi kalau kita memilih teks, kita pilih kotaknya ini, maka teksnya ini siap diberi tindakan.
misalnya yang bawah ini. Nah, dalam keadaan kita pilih seperti ini, nah kita bisa memberikan format atau tindakan terhadap teks yang ada di sini. Kita mulai dari yang atas. Nah, ini dalam keadaan terpilih. Pertama kita ganti ini ya, case-nya atau huruf besar kecilnya. Saya coba pakai huruf besar setiap kata, huruf kapital setiap kata. Nah, seperti ini. Memaksimalkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian size-nya saya kurangi dari 54 menjadi 40. Oh ya, untuk membuat besar kecilnya font ini, size-nya ini, selain kita klik di sini untuk menentukan pastinya angka berapa, kita bisa menaik turunkan ukurannya pakai ini, increase font size atau decrease font size. Increase untuk meningkatkan ukuran font, sedangkan decrease untuk menurunkan ukuran font seperti ini. Nah, misalnya kita buat 48 ya, jadi 2 baris. Oke, tebal tipisnya pakai bold, sama ini dengan Microsoft Word ya. Kemudian kita kasih shadow misalnya, lalu ini kita tidak pakai dulu. Kemudian warna, saya suka warna biru kali ini, biru tua. Nah, ini text box-nya ini atau holdernya ini kita bisa pindah-pindah loh ya. Kita pindah ke atas sedikit seperti ini bisa. Sedangkan ini juga kita bisa turunkan seperti ini. Oke, ini kita kasih format baru, misalnya warna hurufnya merah tua. Nah, seperti ini. Kita kasih shadow atau bayang-bayang seperti ini. Nah, simple, bagus ya. Oke, jadi sekarang kita sudah bisa menambahkan teks, memberikan format teks ya. Lalu bagaimana menyimpan hasil pekerjaan kita ini? Ya, samalah dengan yang ada di Microsoft Word, Microsoft Excel, dan hampir di semua program yang lain, yaitu dengan cara kita klik tombol save ini. Jadi ini save karena ini belum pernah disimpan sebelumnya. Ini lihat namanya masih presentation 1, maka ketika kita tekan tombol save, yang keluar tetap save as ya. Kita coba saja. Nah, save as atau save as type, kita cari tempatnya ya. Misalnya kita di dokumen ini ya, kita ketik judulnya apa. Misalnya judulnya mengikuti judul paparan tadi, yaitu memaksimalkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Ya, kita tinggal save saja dan tempatnya di dokumen. Kita save saja. Oke, selanjutnya ini sudah kita simpan dengan nama ini ya, memaksimalkan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian apabila kita berpindah ke slide berikutnya dan kemudian kita memberikan formatting terhadap teks-teks ini, misalnya ini saya ganti dengan teks Arial Black misalnya. Nah, manfaat PowerPoint, kita kasih warna misalnya ini orange. Kemudian ini kontennya ini saya ganti warna Arial, saya ganti jenis fontnya Arial biasa saja. Nah, kemudian size-nya kita tingkatkan pakai increase size ini, increase font size. Kemudian hurufnya kita ganti misalnya ya hijau tua. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyimpan ini, menyimpan perubahan yang sudah kita buat ini, agar kalau kita mematikan Microsoft Word ini masih muncul atau masih tersimpan ketika kita buka kembali, maka kita tekan tombol simpan ini, save. Nah, perbedaannya kalau yang tadi belum pernah tersimpan, ketika kita klik ini maka muncul dialog box save as. Kalau sekarang tidak ya, karena sudah tinggal menyimpan perubahannya saja. Nama sudah diberi, kita simpan. Nah, ya kan? Jadi ini sudah tersimpan.
Oke sobat, itu pelajaran pertama ya tentang bagaimana membuat presentasi PowerPoint secara sederhana. Kalau kita tampilkan dengan slideshow maka akan seperti ini ya. Nah, ini judul paparan. Ketika slide ini ditampilkan, Anda sebagai pembicara bisa mulai memperkenalkan diri ya, dan memperkenalkan tema yang akan Anda bicarakan pada slide ini. Setelah selesai, berpindah kepada slide berikutnya dengan tekan tombol klik. Nah, ini adalah slide yang kedua, maka Anda sudah mulai berbicara tentang manfaat PowerPoint, dan di sini Anda berbicara panjang lebar. Terangkan kepada audiens satu persatu poin-poin yang Anda buat di sini. Jadi yang Anda terangkan itu Anda sampaikan langsung ke audiens ya, bukan ditulis di sini. Kalau ditulis di sini ini menjadi koran. Oke sobat poin berdaya, lihat video selanjutnya ya, karena pada video selanjutnya masih belajar PowerPoint ya. Untuk pemula nanti kita akan bagaimana membuat desainer PowerPoint, artinya desain yang sudah ada. Lalu kita juga belajar membuat transisi ya, perpindahan antar slide itu namanya transisi. Kita juga belajar tentang animasi yang sederhana ya. Oke, untuk kali ini saja dulu ya. Tunggu video berikutnya beberapa saat lagi, tidak lama kok. Sekali lagi terima kasih sobat poin berdaya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.